Halo, aku Munzi. Aku datang untuk bermain. Sebuah misi cahaya. Jinda, ada keadaan darah. Ayah kumban menghilang. Oh, kunang-kunang. Aku senang kalian di sini. Awan menutupi bulan dan kami tidak bisa menemukan jalan kami. Kami ikut. Aku juga. Saya, malam ini gelap. Jadi lebih baik kau tetap di dalam bersama Munzi. Kami segera kembali. Kau terlalu kecil, nak. Aku sudah cukup besar. Kembalilah kawan. Tunggu aku. Tunggu aku. Tunggu aku. Kalian temukan ayah. Terima kasih. Kalian sangat berani. Munzi, Yang terjadi semalam membuatku berpikir. aku takkan jadi kunang-kunang sumbuhan. Jangan khawatir kawan. Suatu hari nanti kau akan bersinar lebih terang dari lampu yang paling terang. Dua kanan. Awas! Bawa perbekalannya sebelum tengah malam. Oh, bagaimana mereka bisa menemukan jalan pulang dalam kegelapan? Mercusuar akan menuntut mereka. Itu, kau lihat menara itu. Ini pintar sekali. Itu seperti mercusuar. Oh, apa itu? Anak-anak tenanglah. Anginnya pasti merusak kabelnya. Aku dan Jenderal Stinger akan memeriksanya. Ini lilin untuk menerangimu. Ini kau ikut. Tunggu sebentar. Aku punya ide. Kita akan taruh lilinnya di atas menara. Biar seperti mercusuar sungguhan. Oh, mercusuar aslinya pasti sudah mati. Aku tak bisa lihat sinarnya. Bagaimana semut-semut bisa pulang? Aku mengerti. Ayo bawa lilin ke mercusuara. Aku ikut denganmu. Jangan tinggalkan aku. Kita kehabisan waktu. Oh, lilinnya padam. Munzi, aku takut. Bagaimana nasib semut-semut itu sekarang? Semut-semutnya. Aku akan coba terangi jalannya. Lagi pula aku kan kunang-kunang. Jangan khawatir kawan kecil, aku bersamamu. Lihat dirimu sekarang. Aku sangat bangga padamu teman. Terbang ke mercusuara, cepat. Dan aku akan berlari. Kawanku, kau hebat sekali. Kau bersinar lebih terang dari lampu yang paling terang. Hei, Ayo ke arah sana. Aku kagum dengan keberanianmu. Aku akan menjaga mercusuar setiap malam. Untuk berjaga-jaga saja. Oh sayang, kau tumbuh besar dengan sangat cepat. Dan kau sudah pilih sebuah misi. Misi cahaya. Begitulah bagaimana kunang-kunang kecil lakukan sesuatu yang berani dan penting. Dan kalahkan ketakutannya untuk bantu teman-temannya
pede. Yang kau dengar itu petir. Tapi, mana hujannya? Ya, mana? Hah? Hei! Lebih baik kau lari. Kau tak seharusnya bermain di sini. Bagus sekali. Jangan kembali lagi. Dasar pengganggu kecil. Hah? Lihat. Tidak ada orang. Ayo bersenang-senang. Aha! Sebelah sini. Ayo, Munzi. Lari! Ayo. Upsi dan Popsi. Hai semua. Apa aku boleh minta tanda tangan kalian? Mohon. Kalian pahlawanku. Hah? Apa? Pahlawan. Ya, pahlawanku. Aku punya foto sebagai buktinya. Kami. Ya, Ini. lihat ini. Dan Ini. Ah, foto yang bagus. Kita selamatkan mereka. Kalian selamatkan mereka. Dan itu alasan kalian pahlawanku. Ya, dia benar. Kita pahlawan. Itu kita pahlawan. Kalian begitu berani dan kuat. Kalian peduli anak-anak. Kalian contoh bagi seluruh hutan. Aku penggemar berat kalian. Baiklah. Apapun Anda penggemar terberatku. Terima kasih. Menurutmu aku bisa jadi muridmu? Go! Kami tidak merekrut sekarang. Oh, ayolah. Aku bisa belajar banyak dari kalian. Cuma pikir, kita bisa jadi tim. Ya, tim seperti apa? Apa ada masalah? Jangan takut. Para pahlawan akan menolong. Wah, terima kasih. Lihat itu. Wow, terima kasih Upsi. Dengan senang hati, aku hidup untuk membantu orang lain. Ini Upsi dan Foxy. Mereka pahlawanku. Hei, waktunya pergi. Pertama kita singkirkan pengganggu kecil itu. Ikuti aku. Pahlawanku. Aku sangat lelah. Menjadi murid itu berat. Foto-foto itu tak akan jadi sendiri. Aku terlalu lelah. Kita jadi pahlawan untuk hari ini. Benar sekali. Kita yang paling berani. Ya. Kita pahlawan terhebat sepanjang masa. Mereka berbuat banyak kebaikan hari ini. Mereka orang-orang hebat. membosankan. Ya, tidak menyenangkan. Popsi. Popsi. Di sini rupanya. Untung saja aku menemukanmu. Kesini semuanya. Ini Popsi dan Popsi. Pahlawan kita. Ayo teman-teman. Wow, menjadi pahlawan itu susah. Benar, tapi itu sepanjang. Sejak hari itu, Upsi dan Pupsi selalu berusaha menolong orang lain. Mereka sadar menjadi pahlawan adalah tugas yang penting. Setelah beberapa waktu, mereka tak hanya terbiasa, tapi mereka mulai menyukainya. Roti Ajaib, episode 1. Dahulu kala ada seorang kakek yang sangat tua. Buatkan aku roti. Aku lapar sekali. Katanya kepada istrinya yang tua. Bagaimana? Kata sang istri, kita tak punya tepung. Kerek malam mari. Sapu lantainya. Lakukan saja. Kata dia, dan dia melakukannya. Dan roti itu adalah aku. Dan aku pun hidup. Akhir dari episode 1. Itu bagus sekali. Manzi, tolong ucapkan terima kasih ke Nenek Ani karena izinkan kita menonton Roti Ajaib. Ayo nonton yang selanjutnya. Nenek Ani bilang kita hanya boleh nonton yang pertama. Tapi dengar Amun si sahabatku. 1 episode saja. 1 episode saja. Roti Ajaib, episode 2. Bukankah sudah kau bilang cuma 1 episode? Baik bagi anak-anak duduk menonton video seharian. Kita baru nonton beberapa episode saja. Skip. Kalau kau terlalu banyak duduk diam saja, nanti kau tidak akan bisa melompat tinggi. Ayo makan siang. Dan setelah itu,
Kalian keluarlah dan bermain. Itu menyenangkan. Aku lapar sekali. Aku akan menyusul. Episode 3, Roti dan Serigala Jahat. Roti, aku suka roti. Hei, di mana Skip? Oh ya, sepertinya tadi aku dengar dia bilang akan menyusul. Apa menurutmu dia pulang ke rumah? Aku tidak di sini. Lalu di mana dia kalau tidak di sini? Entah pergi kemana dia. Bagaimana kalau dia dalam bahaya? Kalau begitu kita harus cepat menemukannya. Roti ajaib. Episode 10. Aku berhasil kabur dari pasangan pro itu. Aku berhasil kabur dari gurita berhantu. Dan aku akan kabur darimu juga. Apa kalian melihat Skip? Tidak. Episode 14. Rumah Foxy. Aku belajar dari sekolah Knoxik Knox. Oh, Roti. Rotiku, entah aku harus menciummu atau menelanmu bulat-bulat. Aku sangat lapar. Di mana kau? Episode 25. Aku roti jagoan. Rasakan serigala jahat. Permisi. Apa Skip lewat sini? Tidak. Episode 42. Nomor 8. 95, 134, 121, 198. Episode Tatar Hingga. Oh, Skip. Hey Skip, ayo masuk. Ayo jadi bagian pertunjukan besar ini kawan. Kenapa? Tidak bisa melompat lagi. Tidak. Lihat perut besarmu. Kamu nonton semua episode yang berturut-turut ya? Kau tahu Skip, aku dulu seekor belalang. Tapi kemudian aku duduk-duduk saja dan nonton TV terus sampai aku jadi adonan. Ayolah, kau akan jadi roti. Skip. Ini teman-temanmu. Di mana aku? Aku bukan roti. Aku mengerti. Ini yang terjadi kalau terlalu banyak nonton televisi. Ada banyak hal menarik dan menyenangkan yang bisa dilakukan dalam hidup selain menonton TV. Jangan salah paham ya, menonton kartun juga sangat penting. Tapi Hanya satu episode sehari. Kakak-dudul-didul-du. Aku penari tanpa ragu. Rakyat kecil tak kenal. Hentikan. Kau bukan aktor. Kakak-dudul-didul-du. Aku penari dan baragu. Kaki kecil tak kena sakit. Di pundakku ada sabit. Tangkap dia M jago. Oh yeah. Kakak-dudul-didul-di. Rubah jahat saatnya kau pergi. Terima kasih ayam jago pemberani. Hebat Skip. Pertunjukan hebat. Aktor hebat. Yang bagus. Tapi aku bisa lebih bagus lagi. Apa kau sudah gila? Skippy doktor hebat. Kau cuma iri. Yes, Skip. Pertunjukan luar biasa. Mantap. Cucuku tersayang. Ayo beri Nana pelukan yang kencang. Astaga! Ya ampun. Cucuku bahkan tidak mengenali neneknya sendiri. Tidak. Jangan menangis. Aku janji semuanya baik-baik saja. Upsi kecilku langsung mengenaliku. Lalu dia lari dan pergi memetik buah beri untuk nenek. Dia anak yang sangat baik. Halo si kerudung merah. Halo serigala jahat. Kau mau pergi kemana? Aku mau kunjungi nenekku. Skip. Munzi. Perkenalkan, ini nenekku. Dia akan tinggal sebentar. Halo semuanya. Tunggu dulu. Apakah tahu? Skip yang sering ku dengar kabarnya itu.
Aktor berbakat yang penampilannya sangat memukau. Benar sekali. Dia yang paling keren yang pernah ada di atas panggung. Jangan kau Nia. Ayolah, aku bisa acting sedikit. Baiklah, kami tak akan mengganggumu lagi. Lanjut ke latihan dan kami akan menonton. Aku juga ingin kunjungi nenekmu yang tersayang. Bagaimana kalau kau lewat jalan ini? Dan aku lewat jalan yang satunya. Oh, siapa yang akan berakting seperti itu? Aku pasti akan memainkannya dengan sangat berbeda. Ya. Dan apa yang akan kau lakukan? Kenapa tak kau tunjukkan saja pada kami? Ide bagus. Baiklah, seperti inilah harusnya kau lakukan. Aku juga. Ingin memunjukkan anakmu yang manis. Bagaimana kalau kamu lewat jalan itu, dan aku akan lewat yang ini? Kau milikku. Itu luar biasa. Bravo. Bravo. Itu nenekku. Baiklah, ayo kita lanjut. Mendekatlah sedikit gadis manisku. Nenek, betapa besar kuat dan berbulunya lenganmu. Untuk memelukmu dengan anak cucuku sayang. Nenek, gigi-gigi di mulutmu sangat tajam sekali. Untuk melahapmu dengan mudah sayangku. Kau akan terasa rasa. Luar biasa. Aku suka sekali. Oopsie. Bravo! Bravo! Segalanya. Upsi. Ya. Upsi. Kau genius. Saudaraku. Menurutku Pupsi harusnya ke pertunjukan kita berikutnya. Jadi, Dia serigalanya. Tidak. Sang nenek. dia memang pandai perankan anak-anak. Upsi habiskan banyak waktu merenung bagaimana dia tak pernah sadar bakat hebat yang selama ini tepat di sampingnya. Kerja yang bagus anak-anak. Semua tanaman akan suka. Tanpa disadari, kita akan dikelilingi hasil kerja keras kalian. Cakapku menabrak sesuatu. Mungkin harta karun. Sudah kuduga. Semuanya. Kami temukan harta karun. Apa? Dapat ini. Mungkinkah? Sepertinya itu kota harta karunku. Aku hampir lupa soal itu. Bagian tersayangku. Kita telah mengalahkan banyak musuh bersama. Oh, lihat ini. Kuda kecilku. Mereka mainan terbaikku dan aku sangat menyayanginya. Kalau kau sayang mereka, kenapa kau menguburnya? Apa musuhmu mengambilnya? Sama sekali tidak. Aku hanya ingin simpan sebagai kenang-kenangan. Kupikir saat aku dewasa, aku akan menggalinya suatu hari nanti. Dan akan membawa kembali kenangan masa kecilku. Dan aku benar. San! Aku akan lindungi kerajaan demi kebaikan semua. Dengan kuda setiaku dan pedang perkasaku. Aku tahu. Ayo kita kubur barang kesayangan kita sebagai kenang-kenangan. Aku setuju. Jadi saat kita sudah tua dan bermarah nanti, kita bisa menggalinya dan tersenyum. Dan kita jadi anak-anak lagi seperti kakak Stenger. Baiklah. Dan kita tak perlu cari kota untuk menyimpannya. Karena kita sudah punya ini. Sekarang, ayo mulai upacara penguburan barang kenang-kenangan kita. Baiklah, sekarang kita tinggal tunggu. Kau sangat baik untuk datang dan minum teh. Wah, bagaimana kabarmu? Aku baru saja mengecek kukuku. Dan nyonya itu bilang tanganku seperti seorang bintang. Dan aku langsung. Ya ampun. Loti, Kenapa boneka itu di sini? boneka apa? Kau serius? Boneka itu seharusnya dikubur di dalam peti. Tapi aku cuma mengeluarkannya untuk bermain. Sebentar.
Kita sudah sepakat untuk menggalinya setelah kita semua dewasa, Ruti. Tapi aku janji akan kembalikan ke kotakmu gitu aku selesai bermain. Percayalah padaku. Hey, Wibi. Hah? Kau tak akan percaya yang Dut lakukan. Hei, kembali. Apa kau tak mendengarku? Aku mengejarmu dari tadi. Tunggu, dari mana benda ini? Entahlah, aku tidak tahu. Karena mirip sekali dengan ember yang seharusnya ada di dalam peti. Maaf. Tapi ada lomba besar untuk mengumpulkan serbuk bunga paling cepat. Dan aku ingin pakai ember keberuntunganku. Hey Munzi, Ruti dan Bibi terus ambil barang-barang mereka dari peti. Tidak ada artinya kalau tidak tinggalkan barang-barang itu untuk waktu yang lama. Apa itu? Apa yang kau sembunyikan? Coba kau lihat. Munzi, kau juga ternyata. Maafkan aku, Skip. Aku cuma ingin lihat buku kesayanganku sekali lagi. Masih lama sekali sampai kita tua. Aku rasa aku tak bisa menemu selama itu. Ya! Hei, semua, kenapa kalian murung? Kami cuma ingin kubur barang kesayangan kami sebagai kenang-kenangan. Tapi kami terus menggalinya dan bermain dengannya. Mainkan saja. Aku hanya mau bermainanku saat aku sudah tak ingin bermain dengan mereka lagi. Hah? Maksud kenang-kenangan adalah kita menyimpannya untuk ingatkan kita masa yang berbeda dalam hidup kita. Jadi, selama kita masih ingin gunakan barang-barang kita tak perlu menguburnya dalam peti. Tentu saja tidak. Oh yeah! Ayo kita ke peti itu. Aku merindukan tali lompatku. Yeah! Barang-barang kesayangan membuat kita sangat bahagia. Entah saat sudah dewasa. Atau belum. Kamu lihat yang itu? Gimana? Kenapa aku terus melewatkannya? Tunggu sebentar. Di sana! Wow! Mereka di mana-mana. Ada satu di sana. Mereka menerangi langit malam. Kemudian jatuh ke bumi. Menurutmu kenapa mereka begitu? Mungkin mereka bayi-bayi yang baru saja lahir. Aha. Mungkin kau benar. Mereka terlalu kecil untuk bertahan di atas sana. Ya, aku penasaran yang terjadi saat mereka mendarat. Munzi! Bayi-bayi bintang itu sendirian. Mereka butuh bantuan. Ayo, kita harus mencari mereka. Kita akan bawa mereka pulang. Benar. Mereka bisa tinggal bersama kita sampai dewasa. Lihat, Munzi. Kau lihat mereka bersinar di dekat sungai kacang itu. Bagaimana cara kita dekati mereka? Aku tahu lokasi perahu. Hati-hati. Tetap di sebelah kanan. Munzi, daya lebih cepat. Kanan. Aku melakukannya. Skip. Tapi kita bergerak ke arah yang salah. Terus deh, Munzi. Oh, Skip. Ada batu. Hampir saja. Tunggu. Bagaimana dengan bayi-bayi bintang kita? Mungkin mereka sudah pergi semua. Hah? Skip, sebelah sini. Ke sini. Munzi, di mana kau? Di sana rupanya. Munzi, kau menemukannya. Bayi-bayi bintang menari untuk kita. Ayo. Mereka kunang-kunang Skip. Apa itu? Skip, itu bintang kita. Ayo.
Munzi, dari mana saja kau? Aku sangat mencemaskanmu. Sendirian di malam hari. Tidak baik. Kami ingin selamatkan bayi-bayi bintang itu. Semua bintang itu tampak bisa kau genggam di tanganmu. Sebenarnya mereka sangat mirip dengan matahari. Bintang terbuat dari gas-gas ringan, terutama hidrogen dan helium. Tapi bintang jatuh sebenarnya bukan bintang sama sekali. Mereka yang kita sebut meteor. Batu-batu dari luar angkasa. Mereka memanas saat terbang meluncur di langit. Mereka jadi sangat panas sampai bersinar saat terbang menembus atmosfer bumi. Kadang kita bisa lihat bandar meteor terbang melintasi langit secara bersamaan. Seperti Emunzi dan Skip Rehak malam ini. Ini namanya hujan meteor. Sumber pemandangan yang sangat menakjubkan. Kembang api dari luar angkasa. Luar biasa. Meteor itu keren. Meskipun begitu, Skip dan Munzi punya bintang-bintang mereka sendiri, teman-teman mereka. Dan bintang-bintang ini bahkan bisa mereka peluk. Apa yang terjadi? Kumbang kecil, kalau kau tersesat, kami bisa bantu. Aku tidak tersesat. Aku sengaja tertinggal rombongan. Aku tak ingin bersama dengan yang lainnya. Mereka mengejiku karena aku berbeda dari lainnya. Aku tak seperti mereka. Entah apapun yang kulakukan, aku selalu gagal. Lihat aku. Aku tinggi. Aku tinggi. Aku tinggi. Tapi aku begini sejak lahir. Tahu-tahu ini sebenarnya bagus. Tak perlu menangis. Munzi benar. Di keluargaku semua tampak mirip. Dan aku selalu berusaha keras untuk tampil beda. Aku tahu perasaan itu. Mereka selalu mengiraku ini Flip saudaraku. Dan itu membuatku kesal. Tapi aku ingin jadi Seperti lainnya. Langki-lang. Di sini rupanya. Langki-lang. Aku mencarimu kemana-mana. Semua ada di dalam gua. Kami hanya menunggumu. Aku kasihan dengannya. Ya, dia sedang kesulitan. Lain kali kita harus ajak dia bermain bersama. Anak-anakku dalam bahaya. Wibi, panggil tim penyelamat. Ayo Munzi. Kami jalan-jalan ke dalam gua. Aku keluar sebentar karena Langki-lang tertinggal. Anak-anak mulai bermain dan berteriak di dalam gua kurasa. Kemudian pintu masuknya runtuh. Anak-anakku, apa kalian mendengar ibu? Di dalam sini gelap. Dan kami takut. Kami di luar. Kami akan selamatkan kalian. Sayangnya aku tak bisa menggali bebatuan keras di bawah gunung. Butuh waktu 2 atau 3 hari untuk mencapai anak-anak. Bagaimana kalau pakai bahan Terlalu peledak? berbahaya. Gua ini bisa rantai semuanya. Kita butuh salah satu kendaraanmu. Dan jaring yang sangat kuat dan kokoh. Jadi lubang di bebatuan. Ketemu. Sekarang coba ikatan jaring ke sesuatu seperti tepi batu. Aku sudah coba tapi aku tak bisa mencapainya. Maaf. Aku rasa aku bisa menyelip di antara lubang. Oh? Dia benar. Aku sangat kurus. Berikan padaku. Hati-hati, kumbang kecil. Lihat, itu Langki-lang. Dia akan selamatkan kita. Hooray! Aku berhasil. Semuanya. Katakan aku harus apa? Langkilang lilitan jaring ke bebatuan kokoh lalu menjauh dari pintu masuk. Sudah terpasang. Kita mulai. Ibu. Anak-anakku sayang. Syukurlah kalian selamat. Langki-lang. Terima kasih sayang.
Kau seperti pahlawan. Aku serangkan kita merekrut Langkilang ke tim penyelamat kita mulai sekarang. Menarik sekali. Postur tubuh dan tinggi badan yang unik membuatnya cocok untuk pekerjaan seperti ini. Terima kasih banyak. Langkilang, kau saudara paling berani di seluruh dunia. Kami sangat sayang kamu. Saudara-saudara Langkilang merasa bangga dengan saudara mereka yang berbeda. Berbeda dari yang lain bukanlah hal buruk. Jika kau berani dan baik hati. Kamu lihat yang itu? Di mana? Kenapa aku terus melewatkannya? Tunggu sebentar. Di sana! Wow! Mereka di mana-mana. Ada satu di sana. Mereka menerangi langit malam. Kemudian jatuh ke bumi. Menurutmu kenapa mereka begitu? Mungkin mereka bayi-bayi yang baru saja lahir. Aha. Mungkin kau benar. Mereka terlalu kecil untuk bertahan di atas sana. Ya, aku penasaran yang terjadi saat mereka mendarat. Munzi! Bayi-bayi bintang itu sendirian. Mereka butuh bantuan. Ayo, kita harus mencari mereka. Kita akan bawa mereka pulang. Benar. Mereka bisa tinggal bersama kita sampai dewasa. Lihat, Munzi. Kau lihat mereka bersinar di dekat sungai kecil itu. Bagaimana cara kita dekati mereka? Aku tahu lokasi perahu. Hati-hati, tetap di sebelah kanan. Munzi, daya lebih cepat. Kanan. Aku melakukannya. Skip. Tapi kita bergerak ke arah yang salah. Terus daya, Munzi. Oh, Skip. Ada batu. Hampir saja. Tunggu. Bagaimana dengan bayi-bayi bintang kita? Mungkin mereka sudah pergi semua. Hah? Skip, sebelah sini. Ke sini. Munzi, di mana kau? Di sana rupanya. Munzi, kau menemukannya. Bayi-bayi bintang menari untuk kita. Ayo. Mereka kunang-kunang Skip. Apa itu? Skip, itu bintang kita. Ayo. Nenek. Munzi, dari mana saja kau? Aku sangat mencemaskanmu. Sendirian di malam hari. Tidak baik. Kami ingin selamatkan bayi-bayi bintang itu. Semua bintang itu tampak bisa kau genggam di tanganmu. Sebenarnya mereka sangat mirip dengan matahari. Bintang terbuat dari gas-gas ringan, terutama hidrogen dan helium. Tapi bintang jatuh sebenarnya bukan bintang sama sekali. Mereka yang kita sebut meteor. Batu-batu dari luar angkasa. Mereka memanas saat terbang meluncur di langit. Mereka jadi sangat panas sampai bersinar saat terbang menembus atmosfer bumi. Kadang kita bisa lihat bandar meteor terbang melintasi langit secara bersamaan. Seperti yang Munzi dan Skip lihat malam ini. Ini namanya hujan meteor. Sumber pemandangan yang sangat menakjubkan. Kembang api dari luar angkasa. Luar biasa. Meteor itu keren. Meskipun begitu, Skip dan Munzi punya bintang-bintang mereka sendiri, teman-teman mereka. Dan bintang-bintang ini bahkan bisa mereka peluk. Kenapa menurutmu kartun yang kau tayangkan di ulang tahun Tuan Dickens begitu sukses di hadapan penonton? Ini memang sesuatu yang aku kuasai. Menggambar dan ceritakan cerita lucu.
Itu luar biasa. Saat pertunjukan berakhir. Kau udah bertepuk tangan meriah paling besar yang pernah kulihat. Bukan maksudku untuk menyombongkan diri, tapi aku memang pantas mendapatkannya. Aku bekerja sangat keras untuk produksi itu. Teman-teman, wawancaraku sudah keluar. Biar kulihat. Kau dapat tepuk tangan meriah yang berlangsung sepanjang malam. Menurutku aku pantas mendapatkannya karena sudah bekerja keras. Doti, aku tak percaya kau tega kepadaku. Apa maksudmu? Bagaimana kau tidak mengerti kalau kartunmu sebagus itu karena aku? Apa? Musiknya adalah bagian yang terbaik, semua musiknya. Dan siapa yang mengarang dan memainkannya selama pertunjukan? Aku. Kau lupakan sesuatu. Nonton suka filmnya karena cara kita menjalankan proyektornya. Hei, bangun. Sepertinya kau nonton pertunjukan yang berbeda. Jelas film ini sukses karena isi suara dari Pupsi dan aku. Jadi menurutmu filmku bagus karena kau, bukan karena aku. Karena kami. Monzi dan aku. Cukup. Aku akan membuat kartun lain tanpa bantuan kalian. Aku tak butuh musik dan teriakanmu. Tunggu saja. Kartun ini akan jadi jutaan kali lebih bagus dari yang pertama. Yang pertama memang luar biasa. Aku penasaran yang akan mereka buat sekarang. Aku juga. Aku yakin hasilnya akan bagus sekali. Aku juga. Ini hadiah ulang tahun terbaik. Selamat datang. Hari ini adalah ulang tahun Munzi. Jadi produksi terbaru ini hadiah ulang tahun spesial dariku untuknya. Aku tak sabar. Pada zaman dahulu ada 3 babi kecil. Yang tertua, yang termuda, dan yang tengah. Suatu musim dingin. Udaranya sangat dingin. Mereka harus membangun tempat berlindung. Hups. Babi paling kecil nyanyikan lagu tentang rumahnya yang terbuat dari jerami. Kubangun rumahku di jerami. Rumah seindah ini. Rumahku, rumahku, rumah manisku. Menurutku film yang pertama lebih bagus. Yang ini sepertinya berantakannya. Kubangun rumah aku dari batu. Jangan ada yang membantu. Serigala di depan pintu. Tolong aku. Aku tersangkut. Apa yang terjadi, Toti? Kenapa kau harus jalankan pertunjukan ini sendirian? Ini semua salah aku. Aku kesal sekali karena semua orang mengakui filmku sebagai hasil karya mereka. Jadi aku tak biarkan siapapun membantuku kali ini. Ini sulit dikerjakan sendiri. Film terakhir bagus karena kerja sama tim. Semua berkontribusi dengan bakat mereka masing-masing. Saat semua bakat digabungkan, hasilnya pasti luar biasa. Hei kalian, aku mengerti. Bisa bantu aku dengan filmku. Si serigala terkejut sekali saat dia jatuh tinggi. Langsung keluar nahas dengan air yang panas. Doti dan teman-temannya sadar proyek yang hebat butuh bantuan banyak tangan. Saat semua orang bekerja sama sebagai tim, tak ada yang tidak mungkin untuk dicapai. Jinda, ada keadaan darat. Ayo kumbang menghilang. Oh, kunang-kunang. Aku senang kalian di sini. Awan menutupi bulan dan kami tidak bisa menemukan jalan kami. Kami ikut. Aku juga. Saya, malam ini gelap. Jadi lebih baik kau tetap di dalam bersama Monzi. Kami segera kembali. Kau terlalu kecil, nak. Aku sudah cukup besar. Kembalilah kawan. Tunggu aku. Tunggu aku. Tunggu aku.
kasih. Kalian sangat berani. Munzi, yang terjadi semalam membuatku berpikir. Aku takkan jadi kunang-kunang sumbuhan. Jangan khawatir kawan, suatu hari nanti kau akan bersinar lebih terang dari lampu yang paling terang. Dua kanan. Awas. Bawa perbekalannya sebelum tengah malam. Oh, bagaimana mereka bisa menemukan jalan pulang dalam kegelapan? Mercusuar akan menuntut mereka. Itu, kau lihat menara itu. Ini pintar sekali. Itu seperti mercusuar. Oh, apa itu? Anak-anak tenanglah. Anginnya pasti merusak kabelnya. Aku dan Jenderal Stinger akan memeriksanya. Ini lilin untuk menerangimu. Ini kau ikut. Tunggu sebentar. Aku punya ide. Kita akan taruh lilinnya di atas menara. Biar seperti mercusuar sungguhan. Oh, mercusuar aslinya pasti sudah mati. Aku tak bisa lihat sinarnya. Bagaimana semut-semut bisa pulang? Aku mengerti. Ayo bawa lilin ke mercusuara. Aku ikut denganmu. Jangan tinggalkan aku. Kita kehabisan waktu. Oh, lilinnya padam. Munzi, aku takut. Bagaimana nasib semut-semut itu sekarang? Semut-semutnya. Aku akan coba terangi jalannya. Lagi pula aku kan kunang-kunang. Jangan khawatir kawan kecil, aku bersamamu. Lihat dirimu sekarang. Aku sangat bangga padamu teman. Terbang ke mercusuara, cepat, dan aku akan berlari. Kawanku, kau hebat sekali. Kau bersinar lebih terang dari lampu yang paling terang. Hei, Ayo ke arah sana. Aku kagum dengan keberanianmu. Aku akan menjaga mercusuar setiap malam. Untuk berjaga-jaga saja. Oh sayang, kau tumbuh besar dengan sangat cepat. Dan kau sudah pilih sebuah misi. Misi cahaya. Begitulah bagaimana kunang-kunang kecil lakukan sesuatu yang berani dan penting. Dan kalahkan ketakutannya untuk bantu teman-temannya. Aku cepet makan. Kita cari kegiatan seru yuk. Popsi. Popsi, kegiatan kita memang cuma makan. Mau apa lagi? Oh, lihat tuh. Luar biasa indah. Ya, warna-warni. Hei, lihat. Wah, warna-warni. Biasanya semuanya hijau saja. Tidak. Semua warna-warni indah teman hilang. Sekarang hanya tersisa hijau. Keindahan memang sementara. Makan biar mendingan deh. Ah, Popsi, hidup bukan cuma soal gemil. Aku sangat terinspirasi. Ayo, kita buat dunia jadi tempat yang lebih baik dan cat semuanya dengan berbagai warna. Mantap. Mulai dari mana? Kurasa kita akan mulai denganmu. Ini lengan atau pelangi? Aku tidak bisa membedakannya. Lihat, aku indah sekali. Siapa yang butuh hijau? Giliranmu, saudaraku. Lihat aku. Aku ulat warna-warni. Aja strawberry. Jadi, kita perbaiki atau biarkan saja merah? Tidak. Strawberry ini butuh sentuhan seni seperti diriku. Ya, ini jauh lebih baik. Hei, kita belum menggunakan warna hitam sama Hei, sekali. benar. Pakai aja. Bagus. Pakai hitam. Oh, apa ini? Cuma ada jamur tiram di sini. Aku kira itu jamur percini. Anak-anak, kembali. Jangan makan jamur ini, nanti kalian sakit. Menarik. Ada yang tidak beres. Apakah aku bermimpi? Apa yang terjadi? Dari mana datangnya semua peri-peri aneh dan menyeramkan berwarna pelangi ini? Jangan dimakan, nanti kalian sakit.
Kayaknya kita cuma bisa nyari rumput hijau buat dimakan. Tetap waspada dan cari ya. Kenapa semua bunga berwarna biru? Aku disuruh mengumpulkan serbuk sari dari bunga kuning. Tapi yang ada cuma bunga biru. Mama, kami kelaparan. Di mana rumput hijaunya? Kita pasti menemukannya. Tenang. Mama, ada rumput. Aku menemukannya. Lihat, Mama. Rumput hijau. Aduh. Monsi, tolong aku. Maaf, teman kecil. Itu bukan rumput, tapi pantat skip. Lihatlah, padang rumput kita sedang kacau. Bagaimana nih? Tolong kami. Semua makanan telah hilang dari hutan dan padang rumput. Tanah ini terkutuk. Ayo cepat, anak-anak. Sembunyi di dalam. Tempat ini sudah kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya sedang hujan. Antigen, apa kamu tidak lihat kami baru saja mengecat dunia ini? Hei. Oh, lihat hujannya, anak-anak. Kutukannya sedang terhapus. Lihat, semuanya sudah kembali seperti semula. Ya, dan tidak ada yang mencoba memakan pantatku. Semua kerja keras kita. Ayo, Popsie, kita cat ulang. Dan kali ini, kita cat lebih baik lagi. Jadi, kalian penyebab semua koma kelaparan? Dan ini semua salah kalian. Aku tidak bisa memenuhi kota nektarku. Kelaparan dan nektar? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mereka bisa mengerti seni kalau yang mereka lakukan cuma makan terus? Aku suka lukisan kalian. Coba lukis jembatan yang melintasi sungai kecil itu. Buat apa? Nanti juga dihapus hujan. Ya, kalau pakai cat air. Tapi kalau kamu pakai cat berbahan dasar minyak, hujan nggak akan menghapusnya. Bagus, kami akan melukisnya. Seni kami akan membuat duniamu lebih indah. Popsie dan Popsie mengecat jembatan dengan semua warna pelangi. Semua orang menyukainya. Dan nenek Annie menggunakan visi seninya untuk membuat kue terima kasih yang indah. Para olat pun sepakat bahwa seni belum pernah terasa seenak ini. Lihat jepretan-jepretan ini. Seperti kau ada di sana. Aku ingin sekali jadi fotografer. Ini punyamu, ambillah Skip. Ya ampun, terima kasih. Skip sang fotografer. Ayo ambil fotoku. Tidak, aku tak tertarik dengan foto potret. Aku ingin foto-fotoku menjadi penting, yang punya makna. Aku ingin memotret kejadian besar yang mengubah kehidupan. Oh. Membosankan. Ada hal menarik terjadi di hutan ini. Bagaimana aku bisa jadi fotografer di tempat seperti ini? Oh, turunkan aku dari sini. Oh, tidak. Bertahanlah. Anakku sayang. Oh, ini bagus. Baiklah, apalagi yang bisa aku foto? Ada apa? Kemana semua orang pergi? Kita di krisis level 3. Bendungannya mulai retak. Air bisa jebol kapan saja dari bendungannya. Jadi aku harus pindah. Semoga beruntung, Skip. Aku harus ambil foto sebelum terlambat. Bagus sekali, ini momen yang sangat sempurna. Semoga jebol dan akan jadi foto yang luar biasa. Minggir. Ayo, tolong aku Skip, turunkan kameranya. Baiklah, tunggu. Ya, kan itu. Wow, jepretan yang luar biasa. Ini memang luar biasa. Kau tak mau lompat? Aku akan lompat. Kau pengecut. Aku bukan pengecut. Lihat.
Memang kenapa? Memangnya kau bisa lebih baik? Ayolah. Bantu aku. Hey Skip, ada apa? Berhenti foto-foto dan bantu kami. Bagus sekali. Berikan bajaku. Akan kuhancurkan kamera itu. Kembali. Berikan kamera itu. Wah, lihat ini. Tuan fotografer hebat. Ayo kita ambil beberapa fotomu. Ayolah, hentikan dan turunkan aku. Kamera menyukai dirimu. Skip, kenapa kau tersangkut di sarang laba-laba? Ulat-ulat manajerku. Dan aku tersangkut di sini. Dan kau tahu yang mereka lakukan? Bukannya membantu, mereka malah sibuk memfoto aku. Untungnya kau datang. Ngomong-ngomong, kau mau kemana? Sumut-sumut air menjebol bandungan mereka. Dan mereka sangat butuh bantuan. Aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa lagi. Aku pergi, Skip. Oh tunggu, semutnya. Berarti aku sama buruknya ulat-ulat itu. Bukannya membantu, aku malah berdiri di sana sibuk mengambil banyak foto. Bagaimana aku bisa seperti itu? Fotografi pekerjaan yang penting. Mengambil foto dari peristiwa baik dan buruk. Memberi info ke semua orang di seluruh dunia dan tetap terhubung. Tapi jika melihat ada yang butuh bantuan, kau harus letakkan kamera dan menolongnya. Ayo semua tersenyum.